Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang formulasi dan juga teknologi sediaan steril. Khususnya kita akan membahas di bagian yang ketiga ini tentang metode sterilisasi ya. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk, mempelajari lebih dalam. Barangkali teman-teman ada yang ingin lebih dalam, silahkan melihat kembali referensi-referensi tersebut ya, untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing. Dan ada satu tambahan referensi lagi, teman-teman bisa melihat Farmakope Indonesia edisi ke-6 yang terbaru, yang baru saja disahkan September 2020 yang lalu. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya, mungkin kita sering mendengar beberapa istilah ini, dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi, sanitasi. Sebenarnya apa perbedaannya gitu ya? Karena ini kadang hampir mirip, hampir sering disalahgunakan dan juga saling tumpang tindih pengertiannya satu sama lain gitu. Kalau kita menyatakan bahwa dekontaminasi itu merupakan salah satu proses untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan yang ada pada suatu produk, suatu sistem gitu ya. Nah, dalam hal ini di sediaan steril dekontaminasi itu ya tentunya meliputi tahap sterilisasi ya. Nah, kalau kita mengenal secara umum ada sterilisasi, desinfeksi, sanitasi, itu apa sih? Nah, itu sebenarnya dari sterilisasi, desinfeksi, dan sanitasi merupakan bagian dari dekontaminasi ya. Dan Eee, masing-masing sendiri bedanya apa gitu ya. Nah, kalau sterilisasi itu, lebih fokusnya itu dia menghilangkan semua bentuk kehidupan ya, maksudnya semua mikroba gitu ya, mikrobiologi baik yang patogen ataupun yang tidak patogen, non patogen gitu ya, baik yang vegetatif maupun non vegetatif termasuk sporanya kayak gitu ya yang bisa dilakukan baik secara fisika maupun kimia gitu. Nah, sedangkan kalau kita ngomong suatu desinfeksi gitu ya, desinfeksi itu lebih ke proses di mana kita menghilangkan kehidupan dalam hal ini mikroba, tapi lebih ke mikroba-mikroba yang sifatnya merusak atau yang bisa kita katakan mikroba yang jahat gitu ya, atau yang biasanya yang patogen-patogen semacam itu. Nah, kalau sanitasi itu lebih ke menyatakan seluruh, proses ya proses dekontaminasi juga, cuma itu lebih dilakukan secara rutin, bisa menggunakan material-material apapun ya, kebersihan, ya intinya untuk menjaga kebersihan, itu lebih ke sanitasi, ya mencegah juga gitu. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Nah, sekali lagi kita mengenali lagi bahwa syarat dari suatu sediaan steril itu ya harus steril gitu. Sehingga kita harus memastikan atau kita harus membuat sediaan yang bebas dari mikroba, ya. Salah satu caranya dengan melakukan tahap sterilisasi. Nah, secara umum, sterilisasi itu dibagi menjadi 2 ya, sterilisasi dengan metode secara fisika dan juga dengan metode kimia. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang secara fisik itu ya kita berikan dengan cara pemanasan, radiasi, maupun filtrasi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang pemanasan sendiri ada 2, ada yang dry and moist ya. Dry heat and moist heat. Kalau yang dry heat itu bisa menggunakan, konsep insenerasi dan juga menggunakan oven juga bisa. Kalau yang lembab itu kita bisa pakai yang autoclave semacam itu ya, atau bisa juga kita merebus. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk sterilisasi dengan panas lembab gitu. Kemudian yang kedua ada dengan radiasi. Radiasi ini ada yang ionizing dan juga non-ionizing yang memang paling sering dipakai di industri lebih yang ke ionize gitu ya. Mereka pakai X-ray tapi pakai gamma juga gitu. Kemudian ada juga secara fisik menggunakan filtrasi ya, ada beberapa jenis tipe filter. Kemudian kalau itu yang fisik, kemudian ada juga yang kimia. Kalau yang kimia itu bisa menggunakan gas atau menggunakan cairan tertentu. Untuk gas memang yang paling sering digunakan adalah etilen oksid, kemudian untuk yang cair memang yang paling sering digunakan adalah alkohol ya, alkohol dan turunan-turunannya itu, semacam, etanol gitu ya. Nah kemudian, di sini kita mengenal
ada, kinetika dalam sterilisasi gitu ya. Mungkin dulu ketika kalian belajar kinetika itu tentang stabilitas obat gitu ya, tapi, kinetika juga berlaku di dalam sterilisasi, di mana kalau dulu kinetika reaksi itu ada orde 0, orde 1, dan juga orde 2. Nah, dalam proses sterilisasi ini kinetikanya mengikuti orde yang ke nol gitu ya. Kenapa, ini lebih ke mengikuti yang orde yang ke nol? Karena di sini nanti, proses kecepatan kematiannya atau kecepatan pembunuhan mikrobanya, pengurangan populasi mikroba itu, berdasarkan hubungan linier antara, jumlah mikroorganisme pada suhu tinggi ya dengan skala logaritmik ya kita log-kan gitu ya. Jadi intinya jumlah mikroba yang hidup, yang bisa bertahan hidup dalam lognya dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme atau mikroba pada skala aritmatik. Nah, di sini nanti, hubungan ini ya biasanya dinyatakan dalam kecepatan sterilisasi yang dinyatakan dalam angka D ya, di mana DT itu menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan populasi mikroba sebesar 90% dalam skala logaritma, sekali lagi jika diberi paparan suhu T gitu ya. Jadi kalau misalnya ada D 121 derajat Celcius, nah itu berarti dapat kita nyatakan bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan mikroba 90% pada paparan suhu 121 derajat Celcius ya. Nah, nilai D ini nanti akan sangat berfungsi ya dalam menentukan berapa sih durasi sterilisasi yang optimal untuk suatu, sediaan gitu ya, untuk, kondisi-kondisi yang ada di industri gitu ya. Nah, selain kinetika sterilisasi tadi, ada juga yang perlu kita pahami mengenai sterility assurance level ya. Jadi, ketika kita melakukan proses sterilisasi pada produk kita, nah itu, ada kemungkinan produk itu tidak tersterilkan dengan sempurna. Ya, jadi kalau kita ngomong sterility assurance level, di sini bukan bukan menyatakan jaminan bahwa jaminan sekian yang akan steril, tidak, tapi justru sebaliknya. Sterility assurance level itu justru menyatakan seberapa banyak yang mungkin tidak steril ketika, sudah melalui proses sterilisasi. Nah, sterility assurance level yang dikehendaki atau yang dipersyaratkan untuk setiap metode sterilisasi adalah 10 pangkat min 6. Jadi bisa kita katakan proses sterilisasi ini bisa mengurangi mikroba dari 1 juta hingga mendekati nol. Jadi bisa kita katakan 1 banding 1 juta. Jadi misalnya ada 1 juta, populasi mikroba yang ada di situ, lalu kita lakukan sterilisasi, hanya tinggal satu yang hidup gitu. Jadi 1 banding 1 juta, mikroba yang masih hidup gitu, yang masih ada di situ. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, sterility assurance level ini merujuk pada produk, jadi bukan untuk keseluruhan batch gitu ya. Kalau untuk satu batch itu nanti, bisa kita gunakan uji sterilitas. Nah, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi proses sterilisasi itu apakah berjalan baik atau tidak ya, apakah, optimal atau tidak. Yang pertama jelas jumlah mikrobanya ya, maka jumlah mikroba dalam produksi sediaan steril itu harus dikendalikan ya, bahkan kita kendalikan mulai dari sejak, ruangannya ya. Ketika ruangannya sudah kita kontrol, otomatis jumlah cemaran mikroba dalam suatu sediaan pasti jauh lebih sedikit daripada kalau, tidak kita kontrol gitu ya. Nah, semakin banyak mikroba yang ada di dalam suatu sediaan, maka proses sterilisasinya juga pasti akan berbeda-beda ya, dengan maksudnya jumlah mikroba yang sedikit dengan jumlah mikroba yang banyak, kita berikan paparan, sterilisasi yang sama, itu pasti akan menghasilkan, eee, SAL yang berbeda, sterility assurance level yang berbeda, kayak gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan resistensi panas gitu ya. Apakah, bakteri ini, ada potensi resisten terhadap panas suhu tertentu gitu ya. Kemudian beberapa hal lainnya adalah faktor fisikokimia, ya, lalu material organik atau inorganik yang ada di situ, lalu durasi sterilisasi dan juga kondisi penyimpanannya.
Nah, yang pertama kita sedikit kenali lagi tentang sterilisasi dengan uap panas. Nah, sterilisasi dengan uap panas ini memang yang paling umum digunakan dalam produksi sediaan steril gitu ya. Dan ini nanti akan kita gunakan untuk proses produksi dengan terminal sterilisasi atau sterilisasi terminal gitu ya. Prinsip pembunuhan bakterinya adalah dengan koagulasi protein mikroba akibat keberadaan air, dalam hal ini uap air di permukaan mikroba dengan peningkatan suhu. Jadi di sini, alat yang digunakan adalah autoclave. Nah, jadi kalau misalnya bakteri kena panas itu kan dia akan mengalami koagulasi ya, denaturasi protein. Nah, tapi di sini ada bantuan uap air. Nah, ini akan mempercepat prosesnya ya, dan juga efektivitasnya jauh lebih tinggi jika hanya peningkatan suhu saja. Nah, secara umum beberapa hal yang harus diperhatikan, beberapa aspek atau parameter kritis dalam sterilisasi menggunakan autoclave adalah terkait dengan tekanan, suhu, dan juga durasinya. Ya, ini ada 3 contoh referensi yang bisa digunakan gitu ya, tapi kembali lagi penentuan tekanan, suhu, dan durasi itu bisa menyesuaikan masing-masing, eee, institusi atau masing-masing pabrik sesuai dengan, yang akan mereka lakukan gitu ya. Kalau sterilisasi dengan autoclave ini tentu cocok digunakan untuk, material-material berupa larutan dengan basis air gitu ya, kemudian alat-alat gelas dan juga instrumen-instrumen. Dan syaratnya adalah harus tahan panas dan juga tahan kelembaban. Kalau misalnya dia tidak tahan panas dan tidak tahan lembab, ya maka kita tidak bisa sterilisasi dengan panas lembab. Untuk sterilisasi ini juga tidak cocok untuk yang minyak, lemak, sensitif suhu, dan juga lembab, karena air tidak bisa terpenetrasi ke situ ya, uap air nggak bisa ke situ. Maka kalau kita punya lemak, minyak gitu ya, maka jangan di autoclave. Kemudian, metode selanjutnya adalah panas kering. Yang jelas untuk yang sterilisasi metode ini, efektivitasnya lebih rendah dibandingkan sterilisasi dengan panas lembab ya, karena, sekali lagi di sini prinsipnya hanya dehidrasi sel ya, yang nantinya akan mengalami oksidasi perlahan, yang ujung-ujungnya juga sama juga akan mengalami denaturasi protein ya, hanya saja tidak ada bantuan uap bertekanan di situ untuk proses, denaturasi proteinnya. Nah, kemudian alat yang digunakan memang seringnya adalah oven ya, lalu bisa menggunakan suhu sekitar 150 hingga 170 derajat Celcius selama 2 jam. Jika kita menghendaki, depirogenasi, maka itu butuh waktu yang lebih tinggi atau lebih lama lagi atau suhu yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian ini cocok untuk material berupa minyak, serbuk-serbuk yang juga stabil pada suhu yang tinggi. Nah, kemudian radiasi. Radiasi di sini memang yang sering digunakan adalah radiasi sinar gamma dan juga sinar X ya. Mereka memiliki mekanisme penghancuran struktur vital pada sel mikroba, khususnya di bagian nukleoprotein kromosom gitu ya. Karena apa? Di sini kan sinar gamma dan sinar X itu mereka merupakan sinar dengan panjang gelombang yang rendah. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin pendek panjang gelombangnya, itu justru energinya semakin tinggi. Nah, ini yang menyebabkan sinar tersebut bisa masuk ke dalam bakteri gitu ya, dia bisa menghancurkan struktur dari selnya itu sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ada potensi bahan aktif kita atau obat kita itu bisa ikut bereaksi. Maksudnya ketika kita beri energi yang tinggi di situ, dia bisa saja mengalami kerusakan ya, pemutusan, eee, interaksi-interaksi di dalamnya, interaksi antar molekul di dalamnya juga bisa rusak, jadi harus diperhatikan. Nah, efektivitas dari radiasi ini tentu akan bergantung pada dosis paparan sinar gitu ya. Kalau dengan pemanasan tadi yang berpengaruh suhu, durasi gitu ya. Kalau yang mau ada tambahan tekanan, tapi kalau radiasi ini lebih ke dosis paparan sinarnya. Kemudian untuk yang teknik selanjutnya menggunakan filtrasi, ini merupakan prinsip penghilangan mikroba secara fisik yang mekanismenya adalah adsorpsi medium filter. Jadi mikrobanya akan teradsorpsi di filternya. Nah, filtrasi ini memang sangat cocok untuk cairan-cairan yang tidak tahan panas ya. Memang, eee,
sterilisasi dengan mekanisme filtrasi ini nanti akan cenderung digunakan untuk proses pembuatan sediaan farmasi dengan teknik yang aseptis ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini nanti ada validasi dan juga monitoring rutinnya terkait dengan integriti dari filternya. Jadi, apakah filternya itu masih memiliki kemampuan filtrasi yang baik atau tidak. Dan filternya itu memiliki variasi ukuran pori yang mulai dari 14 sampai 0,025 mikrometer. Kalau ukuran bakteri itu rata-rata sekitar 0,2 mikrometer. Jadi memang kita cari filter yang paling sesuai. Nah, ada beberapa jenis, filter yang biasa digunakan mulai dari filter selulosa, fluorokarbonat, akrilik, poliester, PVC, nilon, dan lain-lain. Yang jelas ini nanti disesuaikan dengan kompatibilitas bahannya atau materialnya. Untuk filtrasi ini kalau yang paling sering memang untuk larutan basis air gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan larutan basis minyak juga bisa difiltrasi menggunakan, membran-membran tertentu gitu ya, dengan ukuran tertentu. Kemudian metode sterilisasi dengan gas. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda dengan yang metode uap panas. Bedanya uap panasnya di sini ada tambahan gas tertentu. Biasanya digunakan adalah gas etilen oksid atau klorin dioksida ya, di mana di situ alatnya mirip kayak autoclave gitu. Jadi, eee uap airnya itu ditambah dengan beberapa gas etilen oksid dan juga klorin dioksida ini. Nah, nanti penetrasi dari gas-gas ini akan dibantu dengan adanya uap. Nah, meskipun mirip dengan autoclave, tapi suhunya pasti beda karena ini settingnya suhunya lebih rendah, cocok untuk material-material yang tidak tahan pemanasan gitu ya. Selain itu juga cocok juga untuk alat kesehatan dan juga kemasan-kemasan. Nah, di sini suhu yang digunakan bisa sekitar 50-60 derajat pada RH sekitar 60%. Nah, yang perlu diperhatikan untuk sterilisasi dengan gas ini adalah potensi terjadinya atau adanya residu pada produk ya, residu dari gas-gas terhadap produk. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah penjaminan proses sterilisasi gitu ya. Ketika kita melakukan sterilisasi, ya kita harus memastikan bahwa semua alat itu berfungsi dengan baik dan untuk aspek-aspek kritis performanya juga harus baik. Misalnya, kalau tadi terkait dengan pemanasan gitu ya, pastikan pengatur suhunya itu benar-benar bagus, jadi ada validasi suhunya gitu. Lalu ada prosesnya tervalidasi, alatnya terkalibrasi dan tersertifikasi rutin, juga ada dokumentasi yang lengkap mulai dari protokol hingga form kerjanya. Terakhir, nah untuk validasi proses sterilisasi itu bisa menggunakan indikator biologi ya untuk sterilisasi. Teman-teman bisa cek di Farmakopeia Indonesia edisi 6 tentang indikator biologi ini di bab 1321 ya. Ini contoh, maksudnya indikator biologi itu seperti apa? Jadi kita punya kultur bakteri gitu ya. Ini contoh misalnya panas basah gitu ya, menggunakan spora dari strain Bacillus Stearothermophilus ini ya. Kemudian kita kita punya kultur bakterinya, lalu kita sterilisasi, artinya kultur bakterinya kita autoclave gitu. Nanti dihitung ya berapa D-nya, berapa SAL-nya berapa gitu ya, untuk memastikan bahwa autoclave-nya masih bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Nah, mungkin satu lagi yang saya sampaikan bahwa metode sterilisasi ini perlu dipilih yang paling tepat ya. Dipilih yang paling tepat dengan cara apa? Ya kita kenali dulu. Ya, kenali dulu bahan aktifnya seperti apa, komponennya seperti apa, dia memungkinkan nggak untuk tahan panas gitu ya. Kalau tidak ya maka kita harus cari metode lain yang tidak tahan panas dengan berbagai pertimbangan resiko-resiko yang ada. Gitu ya, semoga bisa berguna. Bye-bye.